Ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah hari ini kita masih bertemu dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya kita awali dulu pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Untuk ketua kelas silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap-siap. Siap. Berdoa mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya Ustazah mau cek dulu nih kehadirannya. Adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua sehat? Dalam mata pelajaran biologi membahas mengenai organel sel, kemudian fungsinya seperti apa, kemudian perbedaannya sel makhluk hidup itu seperti apa, nanti akan kita bahas hari ini. Oke? Ini ya, kita akan membahas mengenai sel ya. Tingkatan organisasi makhluk hidup itu dimulai dari yang paling kecil ya, atom. Kalian kalau belajar kimia itu kan biar tambah membara ya semangatnya untuk mempelajari sel ini seperti apa. Kita berdiri dulu, kemudian pilih pasangan kalian masing-masing. Coba. Sudah berpasang-pasangan? Sudah. Kalau sudah berpasang-pasangan, maka silakan ada kegiatan begini nih. Jadi tangannya ada yang diam, menelungkupkan kedua tangan seperti ini ya. Kemudian ada yang diam, ada yang jauh, maka posisinya menjauhi tangan temannya ya. Kalau Ustazah bilang mendekat, maka semakin mendekat siap-siap untuk tangguh. Mendekat, menjauh, mendekat, tangkap.
ya. Jadi nanti silahkan duduknya di moving dengan teman-temannya. Oke, kelompok pertama itu nanti ada Afifah Nur Aziza, Afra Fazila, Abdul Qadir, Cahaya dan Danisa, itu satu kelompok di sebelah sana, boleh. Kemudian kelompok ketiga Sharon dan Griselda Atta. Kalau sudah bertemu dengan temannya masing-masing, Ustazah akan membagikan lembar kerja. Lembar kerja ini di dalamnya nanti akan ada perintah-perintah yang harus kalian kerjakan. Kemudian nanti ada sesi untuk presentasi. Maka silakan dikerjakan sesuai dengan perintah. Begitu ya? Oke. Kalau sudah, silahkan dibuka dulu di lembar pertama itu. Silahkan diisi nama kelompoknya. Kemudian yang pertama itu ada gambar sel ya, sel hewan atau sel tumbuhan di situ. Silahkan dibuka. Kemudian kalian diminta untuk mengisi bagian-bagiannya ya. Gambarnya itu diamati. Kalau sudah pegang LKPD, boleh diamati gambarnya. Sekalian Ustazah tampilkan video dan gambar yang nanti bisa kalian analisis dan kalian isi pada bagian nomor 2. Oke? Ya. Living units of an organism. All cells have three. They have organelles, which include the nucleus and other special parts. Prokaryotic cells. They don't have a nucleus. Organelle means little organ. Organelles are the whole center of the cell. The nucleus DNA condenses into structures known as. Oke, sudah. Itu merupakan stimulus yang bisa kalian gunakan untuk bisa mengidentifikasi apa sih yang ada di dalam sel, organel-organelnya apa saja. Tadi kan sudah dijelaskan ya. Nah, secara umum bentuk sel seperti ya. Silakan kalian analisis ya. Berarti menandakan bahwasanya kalian masih semangat. Silakan dikerjakan ya. Boleh perhatikan di sini di depan. Nah, baik, nanti kalau sudah selesai semua, Ustazah akan cek satu persatu pekerjaan kalian, hasil diskusi kalian untuk kemudian dipresentasikan. Apakah ada yang dengan sukarela menginginkan kelompoknya untuk maju mempresentasikan? Ada ya? Kelompok siapa? Aisyah? Bersiap? Oke, bersedia. Berarti nanti kelompok Aisyah, Afra, dan kawan-kawan. Berarti kelompok yang lain ngapain Ustazah? Perhatikan. Kemudian nanti ditambahkan apabila ada kelompok ada materi atau penjelasan dari kelompok Aisyah itu kurang jelas. Begitu ya? Oke, jadi silakan untuk kelompok yang bertugas, silakan maju.
Oke, silakan maju di bawah sumbernya, hasil pekerjaannya, hasil diskusinya dengan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja studi kami. Sebelum itu kita mau isi. Kalau misalnya kalian lihat sel tumbuhan, ada nggak ada di sel hewan. Komponen utama. Ini semua materi genetik. Yang di sel tumbuhan kita itu ada membran inti yang dia sama ada kromatin. DNA itu adalah materi genetik ini yang kalian lihat yang kemudian keluar dari ada sitoplasma. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kemudian bisa jauh sedikit ya mengenai sel hewan dan sel tumbuhan. Dari kelihatannya nampaknya organel-organelnya hampir sama semua, tapi ternyata ada yang membedakan yang tidak dimiliki oleh hewan tetapi dimiliki oleh tumbuhan. Begitu sebaliknya. Begitu ya tadi ya. Oke. Jadi pada sel hewan nih, sel hewan sudah terlihat ada semacam cambuk di situ. Nih. Ya, ada bulu cambuk disebutnya, yaitu flagella. Fungsinya untuk apa ya flagella tadi ya? Memudahkan bergeraknya sel. Fungsinya untuk bergerak. Contohnya di video tadi kalau kalian perhatikan ya. Yang pertama tadi ketika kalian diminta untuk menganalisis ya, untuk bergerak. Jadi contohnya ada pada sel sperma, apalagi bakteri. Betul sekali. Ternyata bakteri itu juga merupakan satu sel saja ya. Bakteri itu ternyata hanya memiliki satu sel, sehingga untuk melihatnya juga memerlukan alat bantu yang disebut dengan mikroskop. Sama ya. Untuk membantu alat gerak, membantu si bakteri bergerak itu ada flagella. Ada juga yang beda nih. Dia merupakan bulu getar. Jadi bukan bulu cambuk tetapi bulu getar. Apa itu? Mikrofili. Mikrofili. Bisa kita menyebutnya ziliata atau bulu getar. Dia menggetarkan bulu-bulunya untuk membantu pergerakan. Apalagi yang membedakan? Tadi ada sentriol, kemudian ada lisosom. Lisosom ini apa ya fungsinya? Fungsinya untuk apa tadi? Perhatikan di LKPD-nya. Lisosom. Oke, semuanya perhatikan layar ya. Ini berkaitan dengan organel sel dan fungsinya tadi ya. Coba Denisa dibantu jawab. Memiliki fungsi sebagai tempat respirasi. Apakah aku? Ayo, kelompok Denisa. Mitokondria. Mitokondria, coba kita cek apakah benar mitokondria. Oke, kita pindah ke kelompok Sharon. Ayo, silakan jawab. Aku memiliki fungsi sebagai pengatur aktivitas sel. Siapakah aku? Apakah nukleus atau nukleus? Nukleus. Oke, nukleus. Kita lihat, kita cek dulu. Ayo, kelompok Afra, silakan dijawab. Coba tebak aku. Aku tempat untuk menyimpan cadangan makanan dalam sel. Coba tebak aku. Vakuola atau kloroplas? Oke, kita cek dulu.
Dari pembelajaran ini, apakah ada yang masih bertanya-tanya atau kelompok yang belum maju tadi? Itu ada miskonsepsi nih Ustazah. Tadi saya menemukan dari referensi lain ternyata seperti ini. Ada? Tidak ada? Tidak ada. Semuanya sesuai? Sesuai. Nah, aktivitas sel yang berkaitan dengan sintesis protein termasuknya di situ ya. Jadi gitu ya, tubuhmu itu tersusun atas organnya itu ketika diperbesar lagi di dalamnya masih ada sel-selnya. Luar biasa ya. Mari kita bersyukur dan mensyukuri nikmat yang Allah kasih atas sel-sel kita yang masih bekerja dengan baik, kemudian masih memberikan manfaat untuk kita dan kita bisa menghirup udara oksigen ya tanpa alat bantu. Mari kita bersyukur. Alhamdulillah. Oke. Sekarang yang terakhir adalah sesi meditasi lagi. Silakan ambil sikap posisi tegak. Oke, bukunya ditutup boleh. Tangan di atas meja. Coba ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin di dalam hati. Kemudian tarik nafas. Tarik nafas, buang pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Buang pelan-pelan. Tarik nafas lagi. Buang pelan-pelan. Ya, syukuri apapun yang terjadi pada hari ini, yang terjadi pada dirimu hari ini. Coba disyukuri. Misalnya apa? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Alhamdulillah hari ini saya memahami pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah hari ini saya bisa dengan lancar hari ini. Oke, tarik nafas lagi. Buang pelan-pelan. Cukup. Oke, silahkan dibuka matanya. Lebih tenang. Sudah bersyukur? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah bersyukur. Baik, untuk pertemuan depan Ustazah akan kasih pertemuan hari ini. Maksudnya pertemuan depan itu tinggal mengumpulkan. Tugasnya apa? Tugasnya adalah kalian diminta untuk membuat 3 tugas yang berbeda sesuai dengan potensimu, sesuai dengan keinginanmu. Tugasnya apa Ustazah? Yang pertama adalah membuat portofolio. Ada yang sudah pernah membuat portofolio? Selanjutnya dari Ustazah, apabila ada salah Ustazah mohon maaf ya. Semoga sedikit yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Begitu dari Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.